Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin telah mengajarkan Ouyang Hua metode pembuatan bendera jiwa, namun tanah roh iblis kekurangan bahan, jadi membuat bendera jiwa akan sulit. Ketika menyadari hal ini, Wang Lin meluangkan waktunya untuk memikirkan solusi masalah tersebut dengan tepat. Pada akhirnya, dia berhasil menggunakan beberapa pohon baja, kulit binatang, dan beberapa segel untuk membuat sesuatu yang dapat meniru efeknya. Bendera pengganti ini hanya dapat menyegel hingga 10 jiwa, namun objek ini menang dalam hal kuantitas karena seseorang dapat menggunakan 10 bendera ini secara bersamaan. Meski tidak sama dengan bendera 100 jiwa, namun kekuatannya bisa mencapai setengahnya. Sama seperti mantra, Wang Lin menyembunyikan kelemahan fatal di dalam bendera jiwa pengganti ini, dan hanya dia yang tahu tentang kelemahan fatal ini. Bagaimanapun, Wang Lin adalah satu-satunya orang di planet Tianyun yang mengetahui mantra sekte pemurnian jiwa. Setelah menanamkan metode pembuatan bendera jiwa baru pada batu giok, Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya, kemudian memanggil Ouyang Hua dan pemuda bernama 13. 13 adalah pemuda yang diam-diam diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah ini. Orang ini tampaknya memiliki ketertarikan alami terhadap mantra sekte pemurnian jiwa. Jika Dutian masih hidup, maka dia pasti akan terkejut dengan ini. 13 segera berdiri di hadapan Wang Lin. Dia terlihat sangat hormat dan takjub terhadap dewa surgawi di hadapannya. Semakin dia mengolah mantra pemurnian jiwa, semakin banyak kenyamanan yang dirasakannya di dalam hatinya. Selama 3 bulan dia mempelajari mantra itu. Dia sampai pada kesimpulan bahwa jika dia dapat menguasainya sepenuhnya, maka kekuatannya akan berada di luar imajinasi. 13 segera menarik nafasnya dalam-dalam dan tampak sedikit kegembiraan di matanya. Ouyang Hua jauh lebih berpengalaman daripada 13, jadi dia berdiri diam di sana sambil menunjukkan ekspresi hormat. Faktanya, sejak semua orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, wewenang sebenarnya untuk mengendalikan desa secara bertahap bergeser dari Ouyang Hua ke Wang Lin. Hampir semua orang tahu bahwa Wang Lin adalah penguasa sebenarnya di sini. Yang mulia Dewa Surgawi, 27 laki-laki di desa telah mulai mengembangkan mantra iblis. Saat ini, selain 13, sebagian besar masih terjebak di tahap pertama, dan ada 6 yang bahkan belum berhasil mencapai tahap itu. Saat ini, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan mengangguk. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, namun itu tidak cocok untuk semua orang. Fakta bahwa sebagian besar dari 27 orang di sini telah mencapai tahap pertama akan menjadi berita yang mengejutkan jika itu terjadi di Sujaku. Setelah melihat 13, Wang Lin merasa sangat puas dengan seberapa cepatnya dia berkembang. Menyadari tatapan Wang Lin padanya, punggung 13 menjadi tegak dan kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat, dan dia berkata, "Yang mulia Dewa Surgawi, 13 telah mencapai tahap ketiga. Jika aku dapat membuat bendera jiwa, aku dapat keluar untuk menemukan fragmen jiwa untuk disegel di dalamnya." Wang Lin tersenyum tipis saat tangan kanannya terulur dan sebuah batu giok lainnya muncul. Dia segera melemparkan batu giok itu dan tersenyum. Metode baru untuk membuat bendera jiwa ada di sini. 13 menangkap batu giok itu dan memperlihatkan ekspresi yang sangat gembira. Ia menarik nafasnya dalam-dalam sambil menempelkan batu giok itu ke dahinya dan mulai membayangkan seperti yang diajarkan Ouyang Hua kepadanya. Tak lama kemudian, tubuhnya sedikit gemetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia menatap Wang Lin dan tiba-tiba berlutut ke tanah sebelum bersujud 3 kali. Wang Lin memejamkan matanya dan berkata perlahan, "Kamu boleh pergi. Fokuskan seluruh usahamu untuk menciptakan bendera jiwa." 13 segera mengangguk lalu meletakkan batu gioknya dan pergi dengan hormat.
Adapun Ouyang Hua tampak ragu sejenak. Dia menatap Wang Lin lalu menatap batu giok di tanah. Tanpa izin Wang Lin, dia tidak akan berani mengambil batu giok itu untuk memindainya. Namun Wang Lin berkata perlahan, "Lihatlah, kamu telah mencapai tahap ketiga. Jika kamu berhasil membuatnya, maka kekuatanmu akan meningkat pesat saat kamu menggunakan energi spiritual iblismu untuk menyegel fragmen jiwa." Ouyang Hua segera mengambil batu giok itu dan menempelkannya di dahinya. Tak lama kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Junior akan mencari bahan-bahan untuk membuatnya." Setelah beberapa saat, dia merenung sebentar lalu berkata lagi, "Yang mulia Dewa Surgawi, begitu aku dan 13 berhasil membuat bendera jiwa, aku berencana menyerang gua sejauh 500 km. Ada suku lain di sana dengan jumlah beberapa lusin orang." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia berkata, "Lakukanlah sesukamu." Ouyang Hua mengangguk dan segera pergi. Berita tentang penyerangan gua dalam waktu 1 bulan dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Bagi penduduk desa, ini adalah pertempuran besar. Meskipun jumlah lawan lebih banyak, berkat mantra pemurnian jiwa, maka peluang mereka untuk menang akan cukup tinggi. Selama 1 bulan ini, semua laki-laki penuh semangat saat mereka mengolah mantra pemurnian jiwa. 13 segera meninggalkan desa dan mengumpulkan cukup bahan untuk membuat bendera jiwa. Ketertarikan 13 terhadap mantra pemurnian jiwa kembali terlihat. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya berhasil membuat bendera jiwa pertamanya. Bendera jiwa pertama ini menyebabkan keributan besar di dalam lembah. Semua orang mengelilingi 13 dan bendera 7 inci di tangannya menjadi fokus tatapan semua orang. 13 sangat gembira karena tatapan itu tertuju kepadanya. Ouyang Hua hanya mengusap jenggot di dagunya dan tersenyum tipis. Sebenarnya dia sudah membuat bendera jiwa beberapa hari sebelum 13, tetapi dia tidak mengungkapkannya kepada semua orang dan membiarkan 13 memiliki kesempatan untuk bersinar. Ouyang Hua bagaikan rubah tua yang licik, jadi dia tentu menyadari bahwa 13 tampaknya telah menarik perhatian Dewa Surgawi tertinggi Wang Lin. Ditambah dengan fakta bahwa dia semakin tua dan masa depan bukan miliknya, dia merasa masa depan itu akan menjadi milik 13. Saat berikutnya, seseorang dari kerumunan bertanya, "13, bendera jiwa hanya berguna setelah kamu menyegel fragmen jiwa di dalamnya. Kapan kamu akan menangkap fragmen jiwa untuk disegel di dalamnya?" Yang lainnya tampak setuju dengan pernyataan ini. Mendengar ini, 13 langsung mendengus dan berkata, "Siapa bilang aku belum menyegel fragmen jiwa di dalamnya? Kalian semua, lihatlah baik-baik." Setelah mengatakannya, tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual iblis berkumpul dari segala arah untuk membentuk cahaya hijau yang menyala di ujung jarinya. Dia menunjuk ke arah bendera jiwa dan itu langsung berkibar. Sinar gas hitam tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang tampak seperti singa bersayap. Tepat setelah binatang itu muncul, ia mengeluarkan raungan yang mengejutkan semua orang. Mata Ouyang Hua menyipit dan langsung terkejut. 13 menunjukkan ekspresi bangga saat dia menunjuk binatang itu dan berteriak, "Serang!" Fragmen jiwa yang menyerupai singa itu memperlihatkan tatapan tajam saat ia menyerang dan menghantam dinding. Terdengar suara keras dan retakan muncul di dinding. Namun tidak ada sedikit pun kerusakan pada fragmen jiwa singa. Gelombang seruan datang dari orang-orang di sekitarnya dan ekspresi kegaguman mereka membuat 13 sangat bangga. Dia tidak sengaja menemukan singa terbang ini saat memasuki hutan. Binatang buas itu telah mengalami luka parah dan baru saja mati. 13 menggertakkan giginya dan mengambil resiko menggunakan mantra pemurnian jiwa. Setelah banyak mencoba, dia akhirnya berhasil memurnikan jiwanya dan menyegelnya ke dalam bendera jiwa.
Saat ini 13 menarik nafasnya dalam-dalam sambil melambaikan tangannya dan berteriak, "Kembali!" Setelah itu dia melambaikan bendera jiwa di tangannya, tetapi pada saat ini fragmen jiwa singa itu berbalik untuk menatap 13 dengan tatapan ganas. Itu bergerak seperti kilat tetapi tidak menuju bendera jiwa, melainkan menyerang 13. Ekspresinya langsung berubah. Dia mengangkat bendera jiwanya dan berteriak lagi, "Kembali!" Jiwa singa itu sama sekali mengabaikan perintahnya saat ia menyerang dan membuat yang lainnya berhamburan. Ouyang Hua menggertakkan giginya dan menyerang keluar. Sekarang ada bendera 3 inci di tangannya. Dengan satu goncangan, muncullah kilatan cahaya hijau dan seekor burung kecil yang menyerupai burung pipit terbang keluar dan menyerbu ke arah singa itu. Saat fragmen jiwa singa itu menyerang, ia tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah burung kecil. Raungan itu tampaknya memiliki efek menusuk yang menyebabkan burung kecil itu melambat. Mengambil kesempatan ini, fragmen jiwa singa bergerak bagai kilat dan tiba di samping 13. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba melahap 13. Saat ini wajah 13 benar-benar pucat. Dia ingin mundur, tetapi rasanya ada kekuatan misterius yang menghalanginya bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan mulut berdarah itu membesar dan seolah-olah menutupi seluruh dunia. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari lembah. "Binatang terkutuk, beraninya kamu!" Ketika suara itu memasuki telinga 13, seolah-olah dia mendengar suara dari surga. Dia segera berteriak dengan suara yang dipenuhi kepanikan, "Yang mulia Dewa Surgawi, selamatkan aku!" Suara yang sama mendarat di telinga singa itu dan menghasilkan guntur yang menggelegar, sehingga tubuhnya bergetar hebat dan hampir roboh. Alasan mengapa ia tidak runtuh bukanlah karena ia kuat, tetapi karena Wang Lin tidak menginginkannya runtuh. Singa itu benar-benar berhenti menyerang dan tanpa ragu-ragu, singa itu menjadi kesakitan sebelum berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari dalam lembah. Dengan satu langkah, Wang Lin berhasil mencapai puluhan kaki dan muncul di langit. Tubuh singa itu bergetar melihatnya. Ia bisa merasakan ada kekuatan yang sama sekali tidak bisa ia tahan dari orang di depannya. Saat berhadapan dengannya, makhluk itu sama sekali tidak bisa melawan. Rasa takut perlahan merasuki hatinya hingga benar-benar menenggelamkannya. Ia tidak lagi berusaha melarikan diri dan berbaring dalam posisi tunduk. Terlihat ketakutan di matanya yang sangat kuat. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang di lembah. Bahkan Ouyang Hua benar-benar tercengang dan rasa hormat yang mendalam terhadap Wang Lin semakin tumbuh di dalam hatinya. Sepertinya rasa hormat semacam ini akan bertahan selama ratusan tahun. Kegembiraan di mata 13 semakin dalam saat dia menatap Wang Lin. Hatinya dipenuhi rasa hormat. Jika mereka berdua saja seperti ini, maka yang lainnya tidak perlu dibicarakan. Sebenarnya alasan mengapa fragmen jiwa singa itu sangat takut kepada Wang Lin, terutama karena cacat fatal yang ditinggalkan Wang Lin pada mantra bendera jiwa. Sehingga semua fragmen jiwa yang disegel oleh orang-orang yang belajar dari mantra modifikasi Wang Lin dapat ditekan dan dikendalikan olehnya. Tatapan mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke udara. Sosok singa itu bergetar lalu berubah menjadi serpihan gas hitam dan terbang ke dalam bendera jiwa milik 13. Binatang ini cocok sebagai jiwa utama untuk bendera jiwa 10 jiwamu. Kamu mampu menyegelnya, tapi ia mampu menolakmu. Jadikan ini pelajaran bagimu. Setelah Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan kembali ke kedalaman lembah. Wajah 13 dipenuhi rasa malu ketika dia melihat bendera di tangannya. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 bulan pun berlalu dengan cepat. Semua laki-laki di desa itu pergi tengah malam. Ouyang Hua dan 13
menjadi garda terdepan saat mereka membawa semua orang ke gua. Wang Lin tidak mengikuti dan bahkan tidak mengawasi mereka dengan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, ini adalah ujian bagi mereka, dan jika mereka gagal, maka itu berarti mereka tidak memenuhi persyaratan, dan Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno untuk mencari kesempatan lain. 5 hari kemudian, saat Wang Lin berkultivasi di dalam lembah, dia tiba-tiba membuka matanya. Tak lama kemudian, suara keras terdengar dari kejauhan saat barisan panjang orang bergegas menuju lembah. Barisan panjang ini dibentuk oleh orang-orang yang bukan dari desa, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ada laki-laki dan perempuan di antara kelompok ini. Ada 7 orang per baris, dan setiap baris membawa sebatang kayu yang diikatkan ke tangan mereka saat mereka perlahan bergerak maju. Ouyang Hua berjalan di depan dan tubuhnya dipenuhi bercak darah. Meskipun dia tampak lelah, namun ada kegembiraan di wajahnya. Penduduk desa berada di sisi garis ini. Jika ada tahanan yang bergerak terlalu lambat, maka penduduk desa akan mendatangi dan meneror mereka. 13 berjalan di ujung barisan. Seluruh auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong dan tampak jauh lebih tenang. Terlihat ada ekspresi tekad di wajahnya sekarang. Dia berjalan di barisan belakang dengan beberapa orang di sekitarnya. Namun mereka semua menjaga jarak dan menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa 13 mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam pertempuran ini. Dengan kerjasamanya dan Ouyang Hua, mereka mampu melewati formasi dan mengejutkan musuh. Tetua musuh dimangsa oleh singa milik 13. Dia kemudian menggunakan mantra pemurnian jiwa yang tepat di depan musuh untuk memurnikan jiwa tetua dan menyegelnya ke dalam bendera jiwa. Pada saat yang sama, Ouyang Hua pun tidak terlambat. Dia dengan cepat memurnikan jiwa orang-orang yang tewas dalam pertempuran dan menyegelnya. Tentu saja adegan ini merupakan kejutan besar bagi musuh. Antrian panjang itu pun segera sampai di dalam lembah. Kemudian semua wanita segera mengeluarkan ember-ember kayu dari rumah mereka. Seolah-olah mereka sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Terlihat ada cairan hijau di dalam ember dan masih menggelembung serta baunya tidak sedap. Setiap kepala orang luar dimasukkan ke dalam ember dan mereka dipaksa minum cairan hijau tersebut. Setelah meminumnya, mereka langsung menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian beberapa penduduk desa membawa mereka pergi dan membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Ketika kekuatan jiwa Wang Lin melihat ini, dia sama sekali tidak terkejut. Dia telah mengetahui hal ini dari ingatan Lo Yun. Leluhur Lo Yun mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi suku-suku kecil ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota adalah dengan memaksa tawanan mereka untuk minum semangkuk sup penghapus ingatan. Efek dari sup ini adalah membuat orang tersebut melupakan segalanya. Lalu seseorang akan membisikkan nama barunya dan situasi terkini suku tersebut. Saat orang tersebut terbangun, maka mereka akan menjadi anggota baru suku tersebut. Tidak ada yang istimewa tentang sup ini di mata Wang Lin. Dia merasa itu jauh lebih rendah daripada mantra. Jika seseorang yang berkultivasi meminum sup ini, pada dasarnya tidak akan ada pengaruhnya. Saat ini Ouyang Hua segera bergegas menuju Wang Lin. Ketika dia masih cukup jauh, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Junior Ouyang Hua ingin menyapa Dewa Surgawi tertinggi." Setelah mendapat persetujuan Wang Lin, Ouyang Hua segera memasuki kedalaman lembah. Dari kejauhan, dia melihat Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia tiba di hadapan Wang Lin dan mengeluarkan sebuah benda lalu berkata dengan hormat, "Yang mulia Dewa Surgawi, Junior menemukan kristal iblis dari suku musuh untuk diberikan kepada Yang Mulia." Mata Wang Lin berbinar melihatnya, lalu dia melambaikan tangannya
dan kristal iblis itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati mengamati batu hitam ini. Tidak ada yang istimewa dari kristal ini dan kelihatannya agak kasar. Wang Lin meremas tangan kanannya dan batu hitam itu langsung hancur yang menampilkan kristal iblis seukuran ibu jari. Kristal iblis peringkat 2. Wang Lin menatap kristal itu sejenak sebelum melahapnya. Ouyang Hua menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia telah menunjukkan ekspresi hormat sepanjang waktu. Setelah melahapnya, kristal itu dengan cepat menyatu dengan kristal iblis di dalam tubuh Wang Lin dan menjadi kristal iblis tingkat 5. Wang Lin menatap Ouyang Hua sebelum menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah menyapu dengan kekuatan jiwanya, dia melemparkannya ke Ouyang Hua dan berkata, "Kalian hanya memiliki mantra untuk 3 tahap pertama. Kecuali seseorang memiliki prestasi, mereka tidak akan mendapatkan lebih banyak. Kalian kembali dengan kristal iblis. Jadi aku akan memberimu tahap keempat. Pelajari dengan baik dan jangan mengajarkannya kepada orang lain, atau aku pasti akan mengambil semuanya kembali." Ouyang Hua menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah menerima batu giok itu, dia segera pergi. Setelah dia pergi, mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ini adalah langkah yang tepat. Saat kekuatan desa perlahan tumbuh dan menyerang suku-suku di sekitarnya, jumlah kristal iblis yang bisa kuperoleh juga akan meningkat. Selain itu, semakin banyak orang yang bergabung dengan suku ini, maka semakin banyak orang yang akan mengolah mantra pemurnian jiwa. Itu berarti aku akan dapat memulihkan kekuatan penuh bendera jiwa 1 miliar jiwa dengan lebih cepat. Saat ini, Wang Lin sedang mengamati fragmen jiwa yang dimurnikan oleh setiap orang yang mengolah mantra pemurnian jiwa. Dan itu bisa menjadi miliknya hanya dengan satu pikirannya. Akan tiba saatnya bagi Wang Lin untuk mengumpulkan semua jiwa ini, sehingga bendera jiwa 1 miliar jiwa akan menjadi sempurna kembali. Jumlah penduduk desa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jumlah laki-laki kini lebih dari 50 orang. Para perempuan dibagi untuk penduduk desa dan beberapa wanita cantik dihadiahkan kepada Wang Lin oleh Ouyang Hua yang haus akan jasa. Akan tetapi, kali ini dia mendapat tanggapan yang dingin. Semua anggota suku baru itu mulai mengolah mantra pemurnian jiwa. Sekarang ada suasana dunia kultivasi di lembah itu. Selain orang-orang yang pergi berburu setiap hari, semua orang lainnya fokus pada kultivasi. Bahkan ada beberapa wanita yang mulai ikut berkultivasi. Awalnya Ouyang Hua menentang hal ini, tetapi setelah dimarahi oleh Wang Lin melalui transmisi suara, dia dengan cepat mengubah sikapnya dan secara terbuka mendukung wanita untuk berkultivasi. Akibatnya, semua orang di lembah itu kecuali anak-anak, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka akhirnya mulai berkultivasi seperti orang gila. Waktu berlalu tanpa suara dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama 6 bulan ini, penduduk desa sering keluar. Mereka keluar berkelompok atau sendiri-sendiri, semuanya untuk membuat bendera jiwa mereka sendiri atau membunuh binatang buas sehingga mereka dapat memurnikan jiwa. Selain 13, 4 orang lainnya telah mencapai tahap ketiga dalam 6 bulan ini dan perlu membuat bendera jiwa mereka. Semua orang kini sudah tahu aturan Wang Lin. Jika mereka ingin mendapatkan mantra di atas tahap ketiga, mereka harus memberikan persembahan. Dan hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyerahkan kristal iblis. Yang kedua adalah menemukan petunjuk mengenai orang asing. Dan yang ketiga adalah membuat setidaknya 10 bendera jiwa 10 jiwa dan setidaknya 4 bendera harus memiliki jiwa utama di dalamnya. Jika ada yang mampu melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, Wang Lin akan menghadiahkan mereka mantra tingkat keempat.
Sedangkan untuk mantra tingkat kelima, persyaratannya bahkan lebih ketat. Pada titik ini, hanya Ouyang Hua yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh mantra tingkat keempat. Bahkan 13 hanya membuat 7 bendera jiwa. Yang sulit adalah menemukan jiwa primer. Sampai sekarang, dia hanya memiliki 2 jiwa primer, dan yang kedua adalah tetua desa musuh yang telah dia murnikan setengah tahun yang lalu. Akibatnya, seruan untuk menyerang suku lain menjadi semakin keras. Hanya dengan menyerang suku lain, akan ada kristal iblis, jiwa primer, dan sejumlah besar fragmen jiwa. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ouyang Hua menjadi kenyataan. Setiap 5.000 tahun ketika orang asing datang, mereka akan membawa pertumpahan darah di tanah roh iblis. Hanya karena kedatangan Wang Lin, lembah ini berubah dari desa yang tenang menjadi desa yang penuh agresi untuk menyerang suku lain demi mendapatkan mantra tingkat tinggi. Saat seruan perang semakin keras, perang baru akhirnya dimulai. Kali ini tidak menjadi masalah apakah itu laki-laki atau perempuan. Selain beberapa orang yang tinggal untuk mengurus anak-anak, hampir semua penduduk desa pergi. Mereka tidak hanya menyerang satu tempat, namun mereka terbagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku yang berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena jika mereka semua menyerang suku yang sama, tidak akan ada cara untuk mendapatkan kristal iblis dan jiwa primer. Tak seorang pun di negara roh iblis menyadari adanya kekuatan yang semakin bertambah kuat ini, karena tidak ada seorang pun yang mau repot-repot memeriksa suku-suku di tanah tandus ini. Bahkan tidak ada satupun orang asing yang memutuskan untuk tinggal bersama suku-suku seperti yang dilakukan oleh Wang Lin. Mereka semua telah pergi ke berbagai negara dan memperoleh berbagai jabatan. Untuk mendapatkan prestasi militer dan iblis kuno, mereka memulai pertumpahan darah yang akan berlangsung selama 500 tahun. Warga desa sangat siap melakukan serangan ini. Ouyang Hua memimpin satu kelompok, 13 memimpin kelompok kedua, dan penduduk desa lainnya yang juga berada di tahap ketiga memimpin kelompok terakhir. Setelah setengah bulan, hanya kelompok 13 yang tidak kembali. Meskipun ada beberapa korban, namun hasil yang mereka peroleh saat ini sangatlah bagus. Akan tetapi, karena kelompok 13 belum kembali, ada awan gelap di hati setiap orang. Hanya ekspresi Wang Lin yang tetap normal tanpa adanya perubahan. 3 hari kemudian, awan hitam muncul di luar lembah. Jika seseorang melihat lebih dekat, maka mereka akan melihat bahwa itu adalah seekor singa bersayap. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, namun ia sangat lemah. Sesekali ia berubah menjadi awan hitam dan kemudian menyatu kembali. Sepertinya dia sudah berada di ambang kehancuran. Ada seseorang yang tergeletak tak bergerak di punggungnya dan tubuhnya penuh luka. Ada juga garis merah yang tampak sangat aneh yang bergerak di dalam tubuh orang tersebut seperti parasit. Jiwa utama singa itu dengan cepat menyerbu ke arah lembah. Saat semakin dekat, beberapa orang dengan cepat muncul lalu mengeluarkan bendera jiwa mereka. Setelah melihat singa itu, hampir semua orang segera mengenali bahwa itu adalah singa milik 13 dan orang di punggungnya adalah 13. Setelah fragmen jiwa utama singa memasuki lembah, ia menjerit lalu hancur menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan hampir runtuh sepenuhnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tenang bergema dari lembah. Jiwa padatkan kembali. Setelah itu, bintik-bintik cahaya hitam bersinar terang dan dengan cepat menyatu kembali. Dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Semua penduduk desa menunjukkan ekspresi hormat dan membuka jalan. Wang Lin segera berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya.
Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.